Apa kabar semua? Sehat-sehat? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sehat. Shalom Bapak Ibu semua, tapi kayaknya lebih enak apa mau dipanggil kakak-kakak? Supaya kakak-kakak. Nona aja, Nona. Oh ya. Boleh deh kakak-kakak berasa lebih muda gitu ya. Iya. Kakak tertua. Haleluya. Sekali kita malam ini sudah bertemu kembali di dalam ibadah kita. Di tengah-tengah kita juga sudah hadir Bapak Pendeta Nelman. Selamat malam Pak Nelman. Malam. Nah, malam ini kita akan diberikan taburan firman Tuhan oleh Bapak Nelman. Nah, Bapak Nelman kayaknya punya nama yang mirip Bapak Ibu. Namanya Neymar. Ini kayak pemain sepak bola. Main bola. Ya. Nah, kalau Neymar ini memang masih muda, agak mirip sama Pak Nelman. Masih muda, ganteng juga ya. Masih muda. Tapi kalau Neymar ini dia tugasnya mengiring bola untuk memasukkan ke dalam gawang, menciptakan gol. Malam hari ini Pak Nelman akan menggiring hati kita bersama dengan menerima firman Tuhan, memahami firman Tuhan lebih dalam lagi. Haleluya. Nah, kita juga akan ada kegiatan games nanti yang pastinya seru sekali dan hadiahnya juga seru Bapak Ibu. Jadi jangan kemana-mana, tetap ada di ibadah pon ini sampai akhir dan ada pemenangnya. Untuk jadi pemenang gampang sekali Bapak Ibu. Nah, apa saja yang pertama adalah Alkitab pastinya poin dan kertas. Nanti hadiahnya menarik, pasti suka dengan hadiah ini. Apa hadiahnya? Kita tunggu sampai acaranya tiba. Baik Bapak Ibu, kita akan segera. Nah, ini tadi adalah peralatan yang akan kita siapkan. Kita akan segera masuk ke dalam ibadah kita malam hari ini. Mari kita persiapkan hati kita. Untuk selanjutnya saya serahkan acara ini ke Mbak Endah. Silakan Mbak Endah. Terima kasih Yudit. Sama-sama Mbak. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali kita bisa bertemu malam hari ini. Kita akan mulai ibadah kita. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berada di tempat kita masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan adalah Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Kami boleh bertemu melalui Zoom ini. Kami sungguh bersyukur bahwa kasih dan penyertaan Tuhan ada terus kita. Kami akan memulai ibadah ini, biarlah Allah yang bekerja, Allah yang mengendalikan semua alat yang kami pakai, Allah yang mengontrol semuanya supaya kami boleh menikmati setiap persekutuan ini, setiap sharing yang dibagikan, setiap firman yang dibagikan. Biarlah itu boleh Allah yang mengendalikan, dan kami mau menyerahkan hati kami mau membuka hati kami untuk beribadah. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan semuanya dari awal sampai akhir. Kiranya kasih Tuhan terus menyertai kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersyukur ya bahwa hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu walaupun lewat Zoom. Mungkin nggak terlalu cepat ya, nggak bisa pegangan tangan, nggak bisa cium pipi kanan pipi kiri, tapi kita bersyukur kita masih diberi kesempatan, masih diberikan media yang luar biasa sehingga kita bisa sama-sama memuji Tuhan. Ibu, mari kita memuji Tuhan di tempat kita masing-masing. Kita mau bersyukur atas segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kita.
kita yang sudah Tuhan berikan setiap hari. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God, yeah. And all my life you have been faithful. Oh, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of
betapa baiknya Tuhan ya Bapak Ibu sekalian, kita rasakan setiap hari. Kita boleh menghirup udara, kita boleh bernapas, kita boleh bangun pagi hari sampai malam tidur lagi. Itu semua karena kebaikan-kebaikan Tuhan. Saya diingatkan dari Mazmur 86 ayat 12. Di situ kita bersyukur bahwa aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Seperti lagu ini bahwa ungkapan rasa syukur kita bahwa Tuhan itu baik setiap hari. Dia seperti Bapa kita, dia seperti teman kita. Kita bersyukur setiap musim kehidupan yang kita lalui, apapun keadaan kita, susah, senang. Saya mau mengajak Bapak Ibu selalu bersyukur dan bersyukur. Apapun musim kehidupan kita saat ini, kita mau bersyukur yuk. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau bilang bahwa Tuhan itu baik dan Tuhan itu layak untuk dipuji, layak untuk disembah setiap hari. Name above all names, King of kings and Lord of lords. Satu nama yang menyelamatkan, satu nama yang menyucikan, satu nama yang membangkitkan hidup kami. Nama Yesus Kristus Tuhan, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Kau layak disembah. Kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana. Dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Alam semesta tunduk pada namamu Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Bumi dan Tuhan, surga, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan katakan Hosana. Selain nama Yesus, yang kepadanya setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku
tempat kita masing-masing. Luar biasa, hanya Allah yang layak dipuji dan disembah. Dari tadi saya belum lihat senyumnya ya. Mari kita buat senyum terindah buat Tuhan di tempat kita masing-masing. Mungkin merasa aneh, ketawa-ketawa sendiri, tapi kita mau membagikan senyum, karena senyum itu membangkitkan semangat untuk hidup kita ya, untuk orang lain yang melihat kita, mungkin kita sedang susah, tapi kita tersenyum, itu enggak menjadi batu sandungan buat orang lain, dan itu menambah semangat. Wah, senyum yang luar biasa. Oke, malam hari ini saya melihat semua dengan segala sukacita sudah memuji Tuhan, sudah menyanyi di tempat masing-masing. Saya bersyukur bahwa hari ini kesempatan yang terbaik untuk kita mau mendengarkan kesaksian dari Ibu terkasih kita, Ibu Rani, yang akan membagikan bagaimana perjalanan hidup dia dengan Tuhan, bagaimana penyertaan Tuhan untuk dia. Silakan Ibu Rani. Selamat malam, shalom semuanya, ibu-ibu, bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Gimana kabarnya? Baik semua ya Bu ya? Luar biasa. Luar biasa. Puji Tuhan, luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Aduh, kesempatan malam ini benar-benar saya terima kasih banget udah diberikan kesempatan waktu untuk saya memberikan kesaksian, sharing ya, yang saya alamin kejadian 2 bulan lalu. Jadi tepatnya tuh tanggal 26 Januari itu kita udah mulai PTM ya, ibu-ibu ya. Udah mulai sekolah ya, PTM tanggal 26 Januari. Nah, itu kejadiannya tuh pas pada saat saya mau pulang. Jadi Cheryl kan sekolah, jadi saya antar, sekalian saya tunggu di sekolah gitu loh. Jadi saya nggak pulang lagi. Jadi saya nunggu sampai Cheryl pulang sekolah. Nah kebetulan jarak rumah saya sampai ke sekolah itu hampir sekitar 12 km, jadi sekitar 45 menit lah. Agak jauh ya karena daerah Soekarno-Hatta rumahnya. Jadi saya putuskan kalau bolak-balik pulang tuh kayak capek di jalan, jadi ya saya tunggu aja gitu kan. Nah, bangun pun udah subuh ya, 3:30, jam 4 udah bangun, udah persiapan. Jadi jam 5:30 tuh kita udah jalan. Gitu. Jadi buat ngindari macet juga. Nah, singkat cerita, pulang kan anak-anak tuh jam 11:30 ya. 11:30, udah jam 11:30 lah ya pulang. Nah, pada saat pulang itu, ini mungkin memang udah rencana Tuhan ya. Biasanya saya kalau udah anak pulang itu saya pengen buru-buru pulang karena kan kita memang kebetulan mobilnya cuma satu. Kadang papinya kalau jam siang tuh suka ke toko, cek orderan dari customer kan. Nah, saya pikir tuh memang papinya mau pakai mobil. Jadi memang saya tuh pengen buru-buru pulang biar sampai jam 12 tuh udah di rumah. Karena keadaan Soekarno-Hatta tuh kalau jam 11:30 sampai jam 12 tuh lenggang. Agak lowong lah ya, karena lewat jam 12 tuh biasanya udah padat karena orang keluar jam makan siang. Jadi udah tahu lah track record jalannya. Jadi singkat cerita pulang, saya pas mau masuk mobil saya ngelihat Karina nih. Karina Mama Onel ya kan, bawa belanjaan, bawa barang banyak. Nah, dia lagi repot kayak mau pesen Gojek gitu kan. Saya tanya, "Karina mau kemana?" Bilang gitu. "Mau ke soto SBB," katanya gitu. Aku dalam hati gini, kalau aku anter nanti aku telat. Tapi kalau cuma anter sebentar nggak apa-apa lah ya, aku bilang gitu kan. Yaudah, wes antar aja. Kalau Karina ada di sini mungkin inget deh. Aku anter sampai ke soto SBB. Entah kenapa tuh emang udahlah sekalian deh Kak, aku pengen beli juga buat Cheryl. Udahlah, singkat cerita beli, nunggu lama ngantri. Nah Karina ajak ngobrol lah sampai sekitar 15 sampai 20 menit. Nah dari situ saya pulang. Nyampe, emang di jalan tuh memang badan tuh udah agak capek. Mata tuh emang udah kayak ngajakin mau tutup gitu. Ngantuk banget. Nah, udah masuk jalan Soekarno-Hatta. Biasanya tuh kan memang jalan itu kalau jam 11:30 sampai jam 12 itu kan lenggang. Jadi kadang saya suka memang agak ngebut. Lumayan deh, ngebut sampai 100 km. Karena jalan tengah tuh lenggang banget. Enak banget gitu kan, biar cepet gitu. Nah, jam 12 lewat itu saya udah nyampe di situ. Nah, di tengah-tengah yang pas jalan putaran balik di McD, itu kan saya udah lewatin.
Nah, saya ada bilang Mas Sheryl, dari jalan masuk Soekarno Hatta itu saya udah ngantuk mata, udah pengen nutup sendiri matanya. Terus saya bilang, Sheryl, tolong ambilin Mami air minum di belakang. Mami ngantuk banget. Nah, selepas saya minum air itu, saya tutup, saya taruh, udah nggak sadar, tiba-tiba mata ketutup sendiri, microslip. Ketutup sendiri. Nah, jadi itu sekian detik kejadiannya. Tiba-tiba sadar, tahu-tahu udah ngehantem mobil. Itu udah kaget, kalut, udah panik, udah gemeter, udah dingin, udah nggak tahu deh. Tiba-tiba tuh emang udah kebangunnya karena pas udah ngehantem mobil itu. Gitu. Terus saya langsung diem, saya keluar, kaget ngelihat sisi sebelah kiri ya. Sisi sebelah kiri itu udah hancur. Mobil yang sebelah itu udah nggak bisa kebuka pintunya. Nah, mobil yang saya tabrak itu mobil buatan Eropa, kalau nggak salah Dodge Journey namanya. Sampai situ saya cuman bilang, saya ketok pintu ibunya, mobil pintu ibunya, saya minta maaf, ibunya langsung kaget, Bu, maaf ya, loh, saya yang nabrak bukan ibu, kok ibu yang minta maaf, saya bilang gitu. Iya, saya kaget, bilang gitu. Iya Bu, nih gimana? Saya bilang kan, aduh Ibu kenapa? Katanya, iya Bu, saya ngantuk microslip, aduh punten banget ya, maaf yuk kita selesain, saya bilang gitu. Ibu rumahnya di mana? Saya bilang, saya rumahnya di Grand Seren. Ya ampun Bu, kita tetanggaan, saya bilang gitu. Ya udah, ketemuan aja di Grand Seren, kata dia gitu kan. Udah. Terus habis itu saya ke pinggir dulu, saya cek dulu mobil nih emang udah mau copot kan, bemper depan tuh emang udah hancur. Samping sini pintu udah nggak bisa dibuka, pintu sebelah Sheryl. Nah, setelah panjang jalan saya udah diem aja nyetir pelan-pelan. Saya pikir gini, Tuhan, terima kasih lewat kejadian ini Tuhan masih mengcover saya gitu loh. Walaupun memang yang kejadian itu memang benar-benar bikin shock, tapi ini memang udah rencana Tuhan. Kalau saya nggak antar Karina, saya pulang saat itu 11:30 itu, saya bawa mobil, keadaannya saya ngantuk. Itu pasti saya udah keluar jalur. Kan Soekarno Hatta 2 jalur ya. Arah balik tuh kan 2 jalur. Yang tengah tuh jalur cepat, sebelah tuh kan jalur lambat. Nah, saya ambil jalur tengah. Kalau saat saya bawa itu mobil jam-jam segitu, kecepatan 60, 80, itu kan lumayan kenceng ya. Saya tiba-tiba ngantuk, itu saya udah lawan arah. Udah bisa keguling. Ya kan, bayangin kalau ada mobil yang lain gitu ngehantem, saya pikir aduh Tuhan baik banget cover hidup saya. Cover saya tuh sama Sheryl sampai bener-bener luar biasa gitu loh. Memang kita kan memang kalau setiap jalan ya memang biasa tuh berdoa, kita minyak urapan, kita perjamuan gitu. Jadi pagi itu memang saya sebelum jalan saya berdoa sama Tuhan, minta perlindungan, kita kasih minyak urapan, kita perjamuan, kita jalan. Jadi walaupun kita ibaratnya gini, aku tuh nggak pernah yang namanya curiga gitu sama Tuhan. Maksudnya udah berdoa kok Tuhan nggak jaga gitu. Tapi lewat kejadian ini Tuhan maksudnya ngebukain mata kita. Walaupun kita ibaratnya udah berdoa, tapi tetap misalnya kayak ada kejadian ini, tetap bersyukur lewat kejadian ini tuh Tuhan benar-benar ngejaga gitu, ngecover gitu. Kejadiannya tuh nggak sampai parah seperti itu. Dan orang yang saya tabrak pun benar-benar orangnya tuh ibunya tuh luar biasa baik banget, yang nggak marah lah, nggak maki-maki lah, nggak apalah, malah dia nyaranin gini ke saya, Bu, Ibu punya asuransi nggak? Saya bilang ada asuransi. Asuransinya gandeng nggak? Kalau gandeng nggak apa-apa, kata dia gitu. Kan biasanya kalau punya asuransi itu gandeng kan, yang ketabrak sama nabrak itu bisa gitu, connect gitu. Nah enggak, kebetulan enggak, saya bilang gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, kata gitu. Nanti saya cari bengkel-bengkel yang biasalah, ada bengkel langganan saya tuh, itu nanti nggak bakal diketok kok, murah. Saya bilang ya udah nggak apa-apa Bu, nanti berapa biayanya? Tinggal kontak saya aja. Ya udah nggak apa-apa Bu, santai aja, saya bilang, kata si Bu Aprilnya nih. Memang tuh ibunya tuh bener-bener kayaknya emang udah dipakai Tuhan ya. Itu mobil Dodge itu memang kayaknya tuh emang udah Tuhan tak pakai buat saya tabrak kayaknya. Bayangin itu mobil saya mobil Alia kan memang kegesrek aja tuh udah penyok. Mobil dia mobil Dodge Eropa, jadi kehantem saya dia cuman baret yang biasa gitu. Cuman baret yang nggak yang gimana-gimana. Nah, cuman yang lebih hancur memang saya. Cuman saya pikir gini, kalau nggak ada mobil Dodge itu, saya udah nggak tahu. Saya sama Sheryl tuh udah kayak gimana. 1 minggu kejadian itu saya masih tremor, masih kayak takut gitu, kayak trauma. Jadi kalau megang setir sebenarnya agak masih gemeteran, karena ingat kejadian itu. Bedanya orang yang nabrak sadar sama yang nabrak saat microslip nggak sadar tuh kan beda ya. Kalau kita nabrak sadar kan masih sadar, kita tahu gitu.
Nah ini nabraknya tuh nggak sadar, dalam keadaan nggak sadar gitu. Jadi masih trauma. Nah seminggu tuh masih megang setir tuh masih kayak gemeteran. Cerita ini juga sebenarnya masih gemeteran, ngulas lagi kan. Tapi ini saya harus kasih tahu, kesaksian itu emang luar biasa banget. Tuhan memang ngejaga, ngecover saya serius sebegitu baiknya. Saya benar-benar bersyukur banget bisa ada sampai saat ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang campur tangan, kalau bukan Tuhan yang ikut andil, itu kayak saya nggak tahu lagi. Harus kayak nggak tahu lagi ya. Ceritanya udah seperti apa gitu. Jadi memang benar-benar banyak bersyukur, banyak aduh thanks God banget sama Tuhan. Dan pas kejadian itu hari Rabu, hari Kamis ibadah POM onsite. Ya, ibadah POM onsite. Di situ Pak James ada kasih firman, terus ada topik dia bilang bangun mesbah doa. Ya, bangun mesbah doa. Itu di situ langsung terketuk hati saya bilang, aduh, Tuhan ini emang benar-benar Tuhan tuh emang udah rencana banget. Kejadian hari Rabu, hari Kamis ibadah POM Yahya itu udah gitu lagu persembahannya tuh Tuhan selalu menolongku. Di situ pecah air mata saya, nangis. Ya nggak benar-benar kebendung banget. Di situ saya nangis. Sehelai di rambut pun tak akan pernah terjatuh jika Tuhan nggak izinin gitu. Di situ saya benar-benar nangis banget. Tuhan, thanks God, terima kasih. Tuhan masih jaga, pelihara hidup saya dan anak saya sampai hari ini. Itu Tuhan baik banget. Jadi nggak bisa ngomong apa-apa. Jadi itu kesaksian yang saya alamin. Semoga bisa memberkati ibu, bapak semua. Dan kita memang harus banyak-banyak berdoa. Every time, kapanpun deh, berdoa mau di dalam hati, mau lagi duduk, mau ngapain, bengong pun kita ya banyak-banyak mengucap syukur, berdoa, itu aja sih. Terima kasih, Kak. Terima kasih ya Berani untuk ya, sama-sama. Luar biasa. Memang kadang-kadang kita tuh menyadari sesuatu kalau sesuatu itu sudah terjadi gitu baru iya betul. Kalau udah kejadian baru baru sadar oh iya gini. Tapi sebenarnya nggak lepas bahwa Tuhan itu sudah punya rencana baik gitu, satu persatu tuh Tuhan tolong ya, Tuhan jagain. Kadang-kadang mungkin istilahnya orang Indonesia tuh masih ada, oh ya syukur nggak gini. Ya, ada untungnya, gitu, ada masih ada untungnya. Tapi nggak salah, memang kita harus bersyukur setiap waktu kejadian apapun, bener harus bersyukur. Jadi nggak boleh naruh curiga sedikit pun sama Tuhan, walaupun kita lagi kejadian apapun, padahal kita udah doa gitu ya, kok tapi Tuhan izinin ya gitu ya, nggak boleh kayak gitu, nggak boleh ada kecurigaan lah. Nggak boleh ada marah atau sama Tuhan, nggak boleh gitu. Jadi setiap pergumulan, setiap kejadian yang Tuhan izinin ya memang itu buat menguatkan kita gitu. Amin. Betul sekali Bu Rani. Terima kasih banyak ya. Ini mengingatkan kita semua untuk seperti Bu Rani bilang, lebih dekat dengan Tuhan, membangun mesbah doa, bergaul akrab dengan Tuhan. Karena dengan situasi kita akrab dengan Tuhan, kita jadi tahu ya apa yang Tuhan mau gitu. Nggak pernah terlambat untuk mengucap syukur walaupun itu baru sadarnya terakhir. Karena kita memang harus mengucap syukur. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita akan masuk ke firman Tuhan ya yang akan dibagikan oleh Bapak Nelmar. Terima kasih Pak Nelmar untuk sudah bersedia bergabung dengan kita dan membagi firman Tuhan. Untuk itu sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, kita akan masuk kepada pujian yang berikut. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal rahasia hatimu, hanya itu rinduku, memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti.
Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-kebaikan. Terima kasih Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Dan satu hal yang kami mau bersyukur bahwa Allah sudah memilih kami. Terima kasih Tuhan, kami juga boleh memilih bahwa satu hal yang terbaik hanya memilikimu Tuhan. Terima kasih. Saat ini kami mau menyerahkan hati kami, jadikan hati kami tanah yang subur untuk menerima setiap firman-Mu, untuk bertumbuh, berakar, bahkan berbuah lebat. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk peka mendengar panggilan-panggilan Tuhan atas hidup kami. Mau menyerahkan Pak Nelmar sebagai pembicara, pakai setiap bibir mulut dia supaya boleh kebenaran Tuhan untuk membangkitkan semangat hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Baik Bapak Ibu, waktu dan ruang dan waktu saya persilahkan untuk Pak Nelmar. Shalom. Halo. Ya, Halo Pak. senang kembali bisa membagi berkat untuk teman-teman di POM Yahya. Ini kali ketiga, tetapi untuk kali ketiga ini by Zoom gitu ya. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan kita, the omnipresent God, itu tidak dibatasi oleh apapun juga. Jadi kalau dia hadir ketika kita onsite, dia juga hadir ketika dia online. Dan saya percaya bahwa teknologi, internet dan Zoom dan seterusnya itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Ya. Amin. Jadi saya akan coba share screen karena saya dikasih satu bahan yang cukup menarik, saya pikir, yaitu tentang true calling, ya, panggilan yang kenapa bentuknya seperti ini? Apakah bentuknya sudah berubah? Udah ya. Saya ini generasi X, sedikit di bawah generasi baby boomers. Jadi kalau yang namanya teknologi seperti ini sedikit agak gaptek ya Bapak Ibu. Nah, tetapi saya harus berusaha untuk menyesuaikan diri. Oke, baik. Nah, kita akan masuk ke dalam true calling atau panggilan yang sejati. Keberhasilan seseorang itu ditentukan oleh pengertian dia tentang panggilan dalam hidupnya. Manusia hanya bisa akan menjadi maksimal dalam kehidupannya ketika dia menyadari untuk apa dia diciptakan. Beberapa hari yang lalu saya ngobrol-ngobrol sama Ibu Eka tentang pohon jeruk dan pohon mangga. Ya. Karena Ibu Eka ini dari Jawa saya kira ya. Saya tanya sama Bu Eka pernah nggak mendengar pohon jeruk itu ngeden waktu mau menghasilkan buah jeruk? Oh, nggak pernah Pak Lemar. Nah sekarang anggaplah pohon jeruk itu bisa ngeden, bilang gitu ya. Ngeden tahu ya ibu-ibu ya, kalau orang mau melahirkan itu yang nah itu ngeden namanya ya. Anggaplah pohon jeruk bisa ngeden. Dia ngeden sekuat tenaga untuk menghasilkan buah mangga. Kira-kira bakal keluar nggak tuh pohon mangga, buah mangga? Enggak. Kenapa? Karena saya bikin timer dulu, oke? Karena memang pohon jeruk diciptakan untuk menghasilkan buah jeruk. Kalau tumbuhan, hewan saja secara spesifik Tuhan kasih tugas, apalagi manusia. Jadi, kalau dikatakan keberhasilan, maka pencapaian tertinggi dalam kehidupan manusia adalah mengetahui dan mengerti tujuan Allah ketika Ia menciptakan kita. Bukan menjadi kaya, bukan mencapai puncak karir. Walaupun tidak ada salah dan tidak salah untuk juga meniti karir dalam kehidupan ini. Tapi pencapaian bukan itu.
our highest discovery, pencarian kita yang tertinggi adalah ketika kita tahu untuk apa kita diciptakan. Kalau kita nggak tahu untuk apa untuk kita diciptakan, hidup ini ngawur, hidup ini asal gelinding. Hidup akhirnya, kalau saya bahasa sedikit agak kasar tuh, cuma numpang lahir, numpang makan, numpang sekolah, kebetulan numpangnya di Yahya gitu kan ya. Numpang sekolah, numpang gede, numpang kawin, numpang lahirin anak, numpang mati. Hidup tidak membawa pengaruh terhadap kehidupan. Jadi kita harus betul-betul mengerti untuk apa kita diciptakan, agar kehidupan kita bisa menjadi maksimal. Dan kesuksesan yang tertinggi, sekali lagi, bukan menjadi kaya, bukan menjadi terkenal, bukan menjadi berkuasa, bukan menjadi hebat dalam pandangan manusia, tetapi kesuksesan tertinggi adalah menyelesaikan panggilan Allah dalam hidup kita. That's it. Itu sebabnya banyak orang yang hidup itu hanya menghabiskan waktu. Bapak Ibu tahu di manakah tempat terkaya di bumi? Di kota Bandung. Ternyata di kota Bandung itu ada tempat yang paling kaya di seluruh dunia. Ya. Tempat itu adalah kuburan Pandu. Kenapa? Karena banyak orang yang pergi mati tanpa menyelesaikan tugasnya. Ada potensi, ada kekuatan yang Tuhan tanam dalam dirinya, dan itu tidak membuahkan apa-apa, dia bawa mati. Dan ketahuilah bahwa setiap talenta, setiap potensi yang Tuhan tanam dalam diri kita, itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kalau tadi Ibu Rani kecelakaan mobilnya rusak, saya bulan November yang lalu kecelakaan dan patah kaki, saudara ya. Dan saat ini saya masih ditemanin oleh tongkat, gitu ya. Itu teman akrab saya kemana-mana ya. Saya seharusnya mati waktu itu, tetapi belum mati. Karena kenapa? Karena saya cuma tahu satu, tugas saya belum selesai. Gitu ya. Itu sebabnya dalam waktu yang cukup singkat ini kita akan mencoba mengerti tentang true calling, panggilan yang sejati dalam hidup kita. Saya mulai dari panggilan yang global dulu sampai nanti kita mengkerucut sampai kepada panggilan khusus kita, ya. Panggilan umum. Setiap orang percaya khususnya dipanggil untuk menjadi milik Kristus. Jadi Yohanes 15 ayatnya yang ke-16 firman Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dan namaku diberikannya kepadamu. Jadi hidup ini bukan untuk bersenang-senang, walaupun tidak ada salahnya dengan bersenang-senang. Tuhan ingin kehidupan kita mencapai kebahagiaan yang sejati. Tetapi hidup ini adalah untuk menghasilkan buah. Tapi kalau memang kita pohon jeruk, kalau disuruh menghasilkan buah, ya nggak bisa menghasilkan buah mangga. Itu sebabnya setiap kita memiliki panggilan sendiri-sendiri. Ya, dipanggil untuk menjadi milik Kristus. Mengapa ini penting? Agar setiap kita itu menyadari bahwa hidup kita ini bukan milik kita lagi, tetapi menjadi miliknya Kristus. Agar kita menggunakan kehidupan ini dengan sungguh-sungguh, dan kita mengucap syukur karena yang memiliki kita adalah pribadi yang penuh dengan kasih. Ya, penuh dengan kasih. Jadi, pada panggilan umum ini, setiap orang, khususnya orang percaya,
itu dipanggil untuk menjadi miliknya Kristus. Ya. Dan bukan karena kita menjadi milik Kristus itu bukan karena kita, bukan karena hebat-hebatnya kita untuk milik Tuhan. Enggak. Kita menjadi miliknya Kristus ini karena Tuhan sudah memilih. Ya, Tuhan sudah menetapkan kita untuk menjadi miliknya. Yang berikutnya, panggilan umum, ya. Panggilan umum yang berikutnya itu dipanggil untuk bekerja. Wah, saya kan ibu-ibu, ya. Bekerja di dapur juga luar biasa, saya pikir ya. Ya, begini saudaraku, ya, mungkin agak sedikit jauh, ya, agak sedikit menyimpang. Di dalam hati saya mengatakan itu. Begini, ketika Tuhan menciptakan manusia di Kejadian 1 ayat 28, maka Allah menciptakan mereka, diciptakannya laki-laki dan diciptakannya perempuan. Diciptakannya mereka serupa dan segambar dengan Allah. Pada waktu Allah menciptakan manusia itu, manusia sudah jadi belum? Maka Allah menciptakan dia, laki-laki dan perempuan. Udah jadi belum? Sudah. Tetapi wujudnya roh. Baru di Kejadian 2 kemudian, Allah menciptakan wadah dari roh ini. Tinggal Tuhan tiupkan manusia Adam dan Hawa itu ke dalam tubuh yang sama, yaitu tubuh Adam. Jadi manusia itu adalah spiritual being in a flesh. Makhluk rohani yang tinggal di dalam daging, bukan makhluk daging yang diberi nyawa. Ya. Dan ketika Allah mau menciptakan Hawa, itu Allah tidak membuat dari debu tanah lagi. Karena kenapa? Karena di dalam diri Adam itu sudah ada Hawa. Allah tinggal mengambil manusia itu dari tulang rusuknya dan dijadikan sebagai Hawa. Wanita bukan diambil dari kepala untuk memimpin laki-laki, bukan diambil dari tulang kaki untuk diinjak-injak dan direndahkan. Tetapi wanita diambil dari tulang rusuk laki-laki, dekat dengan hatinya untuk dikasihi dan dekat dengan tangan untuk dilindungi. Men and women are equal, but in a different function. Jadi, karena di sini banyak para princess, para ibu-ibu, ya. Jadi saya harus tegaskan karya penciptaan ini, ya kan? Men and women are equal, ya, but in different function. Fungsi apa yang berbeda? Bahasa Inggris itu bagus. Dia mengatakan wanita itu sebagai woman, womb itu rahim. Jadi rahim. Jadi wanita itu a womb of man. Rahimnya laki-laki, ya. Jadi fungsi itu yang utama yang berbeda. Tetapi kalau untuk panggilan bekerja, baik wanita maupun laki-laki memiliki tugas yang sama, yaitu untuk bekerja dan mengusahakan taman itu. Oke? Hanya firman Tuhan ini turun di konteks orang sehingga dipengaruhi oleh adat istiadat orang Israel, sama dengan orang Timur, menganggap wanita lebih rendah, ya. Tetapi kita bersyukur bahwa firman Tuhan itu kekal untuk selama-lamanya. Jadi kesimpulannya, baik laki-laki maupun perempuan dipanggil untuk bekerja, ya. Keluaran 20 ayat 9. Jelas dikatakan di sana, 6 hari lamanya engkau bekerja dan pada hari yang ke-7 adalah hari istirahat. Jadi setiap orang mendapat tugas, mendapat peran untuk bekerja. Itu panggilan umum, ya, panggilan umum. Dan yang berikutnya, panggilan umum yang berikutnya. Setiap manusia itu, khususnya orang percaya, dipanggil untuk menjadi garam dan terang.
Kita ini sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus karena kasih-Nya yang begitu besar, karya penebusannya di kayu salib. Maka Dia lakukan itu karena Dia mengasihi kita. Yang namanya kasih itu adalah sesuatu yang memerlukan objek. Jadi dia nggak bisa berdiri sendiri. Aku mengasihi, ya mengasihi apa? Aku mencintai, ya mencintai apa? Harus ada objeknya. Ya, Tuhan mengasihi kita. Jadi kalau kita tidak balas mengasihi kasih Tuhan, itu namanya kita kurang ajar, Bapak Ibu ya. Kita kurang ajar. Jadi kita tuh harus terlibat di dalam karya penebusan Tuhan Yesus Kristus. Bukan kita terlibat, maksudnya adalah kita itu harus menjadi bagian dari karya penebusan Tuhan Yesus untuk seluruh manusia di muka bumi. Makanya di Matius 5 ayat 13 sampai 16, ayat yang sudah sering makanya nggak saya tampilkan, kamu adalah terang dunia, ya. Kota yang terletak di atas bukit itu akan terlalu terlihat dan tidak ada orang yang meletak diannya itu di atas kaki, di bawah kaki dian. Gitu ya. Artinya Bapak Ibu, Tuhan ingin kita itu menjadi displaynya, menjadi sesuatu yang ingin Dia pamerkan kepada dunia. Apakah kecantikan dan kegantengan kita yang ingin Tuhan pamerkan? Ya memang kalau kita diciptakan cantik dan ganteng ya it's okay. Tetapi bukan itu maksudnya, ya. Kita itu tujuan Tuhan menyelamatkan kita adalah untuk memamerkan kita pada dunia. Ya, memamerkan. Ingat kisah Ayub ketika iblis datang mendekat Tuhan. Dia tanya kepada Ayub, "Yub, lu dari mana, Yub?" "Dari bumi, keliling-keliling. Biasa weh, putar-putar." "Lu lihat hamba gua si Ayub enggak?" "Lihat." Kan? "Keren enggak hamba gua Ayub?" "Keren," kata si iblis. Ya karena dan seterusnya. Kita lihat sejak dari perjanjian lama Allah ingin kita itu menjadi representatif dari kerajaannya, menjadi sesuatu yang bercahaya dari bagian Allah, dan menjadi garam dan terang. Dan kalau menjadi garam, kehidupan kita itu kalau kita makan garam kan, kita buat sop lah, katakan buat sop. Kan nggak ada orang yang namanya makan sop, habis itu makan garam biar asin, kan enggak. Garam itu dicampurin ke dalam sop, diaduk kan gitu ya. Masa-masa pandemi ini saya sering ke dapur, jadi saya hafal ya. Mana garam meja, mana garam ini saya hafal. Jadi tahu kadar garam ternyata nggak boleh banyak-banyak garam itu ya. Meng sedikit tok gitu ya. Kalau terlalu banyak garamnya itu nggak enak. Jadi kalau kehidupan kita itu garam kita itu terlalu banyak, ngomongnya terlalu banyak, terlalu cerewet, terlalu bawel gitu ya, apa-apa dikritik, apa-apa dikomentari, itu kebanyakan garam. Kalau kebanyakan garam itu nanti darah tinggi. Ya, orang yang dengar darah tinggi, kitanya juga darah tinggi. Ya, menjadi garam seadanya. Ya, jadi kehidupan kita itu akan memberi kenikmatan, akan memberi kelezatan dimanapun kita berada. Sehingga kehidupan kita ditunggu-tunggu. Gitu ya, tadi pagi kita masak ayam kung pao ya, ayam kung pao gitu kan. Waktu ini kita istri saya tanya, "Ini dikasih garam lagi enggak?" Saya bilang gitu kan, saya bantu dia masak. "Oh enggak, karena itu sudah asin," gitu ya. Jadi garam menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu gitu ya. Jadi kehidupan kita menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu. Aduh, kapan ya ketemu Ibu Maya lagi gitu ya, atau ketemu Ibu Yudit lagi, atau ketemu Ibu Maggie. Ada Ibu Maggie loh di sini ya. Saya yang pertama sekali mengundang saya ke sini adalah Ibu Maggie. Halo Ibu Maggie, apa kabar? Apa kabar Pak? Senang bertemu Bapak kembali. Iya. Oke, kita lanjut. Jadi kehidupan kita haruslah menjadi terang dan garam. Itu panggilan umum. Ya, itu panggilan umum. Dan panggilan umum yang berikutnya adalah dipanggil untuk memiliki hidup, ya. Kata hidup di dalam perjanjian lama itu ada dua, ya. Ada yang namanya bios, ada yang namanya zoe, ya.
Bios itu kita mengenal dari kata bios, itu ada kata biologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Jadi kata biologi, bios, itu adalah kehidupan yang biasa. Sapi hidup, tumbuhan hidup, kita hidup, itu namanya bios, ya kan? Living by flesh. Jadi hidup manusia selaku daging, itu namanya bios. Tetapi Tuhan ingin kita itu bukan hanya memiliki cuma sekedar numpang hidup tadi, tetapi kita memiliki hidup yang kekal atau zoe. Ya, di Yohanes 10 ayat 28 firman Tuhan berkata, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi yang disebut dengan zoe ini adalah kehidupan yang akan kita bawa sampai kepada kehidupan kekal. Yohanes 14 ayat 6 juga ayat yang cukup terkenal saya kira adalah, aku adalah jalan, kebenaran, dan zoe, dan hidup. Zoe itu adalah hidup yang bermakna, hidup yang berarti, hidup yang bermanfaat, hidup yang membawa benefit bagi orang lain. Bukan hidup sekedar hidup, tetapi sekedar hidup, bergerak, bernapas, makan, melahirkan, itu bukan hanya itu. Hidup kita adalah satu kehidupan yang mencerminkan kehidupan yang nanti sampai kepada kekekalan, yaitu hidup yang bermakna, hidup yang berarti. Dan itu Tuhan berikan khusus bagi anak-anaknya. Zoe. Ya, aku adalah jalan, kebenaran, dan zoe, kata Yesus. Ya, dan Yesus memberikan zoe itu kepada setiap kita. Kalau dari wajah-wajahnya yang saya lihat dari tadi saya amatin satu-satu gitu ya. Wah, ini adalah kehidupan yang sudah memiliki zoe semua ya. Ibu-ibu ini sudah memiliki zoe ya di dalam dirinya. Tinggal kita kembangkan zoe itu agar hati Tuhan senang, kita kembangkan kehidupan kita itu agar bisa tetap menjadi berkat. Amin. Amin ya. Jangan dibatasi oleh situasi ya. Jangan dibatasi oleh situasi. Apapun kapanpun kehidupan kita harus tetap menjadi berkat ya. Kita harus, karena memang kita diciptakan untuk menyampaikan berkat itu kepada setiap orang ya. Kita lanjut ya, jangan terlalu jauh. Nah, sekarang kalau itu panggilan umum, sekarang kita mencoba mengenal panggilan khusus kepada setiap orang. Ya, setiap orang itu pasti memiliki panggilan khusus. Itu sebabnya kita harus menjadi diri kita sendiri. Ada orang ini pengennya nengok artis terkenal TikTok, dia coba-coba buat TikTok juga. Ya, kagak terkenal juga kan gitu ya. Nengok pendeta Parum di dituna berenya maksudnya teh goreng teh ya teh jalan nya pernah suaraan we ya iya itu ngomong tinggal Bapak Ibu kita sabar ya. Mungkin Pak Nelmar sedang ada masalah dengan koneksi. Iya, siap Bu, sangat dimengerti. barangkali bisa ditelepon dulu beliau. Sudah bergabung, Pak. Masih di mute, Pak Nelmar.
Pak Nelman masih di mute ya. Oke, ya saya coba share screen lagi. Oke. Istri saya tadi koreksi saya, katanya PowerPoint-nya tidak dalam bentuk slideshow. Ya, memang suami istri itu harus saling melengkapi, saudara ya. Oke, kita balik lagi. Saya orang Batak, biasanya orang Batak pintar nyanyi, tapi saya itu gagal ketukan, saudara ya. Saya hanya bisa nyanyi itu di kamar mandi, gitu ya. Di kamar mandi kan suka-suka saya nyanyi, gitu ya. Kalau memang panggilan saya bukan nyanyi, ya jangan nyanyi. Kalau panggilan kita bukan menjadi pengusaha, ya jangan bisnis. Kalau memang panggilan kita hanya pekerja, ya bekerjalah. Kalau panggilan kita, setiap orang itu tidak ada manusia yang lahir yang tidak Tuhan lengkapi dengan keahlian khusus. Saya ulangi ini ya, tidak ada satu manusia pun yang lahir tanpa keahlian khusus. Setiap orang pasti punya keahlian khusus. Mungkin ada satu, mungkin ada dua, mungkin ada tiga yang kita kenal dengan multi talent. Ya, kita karena waktu, panggilan khusus, hidup kita itu seumpama seperti pohon ini. Ya, saya umpamakan seperti pohon. Di bagian akar yang tidak kelihatan, ini yang kita sebut dengan potensi atau potensi dasar. Ya, potensi dasar nanti akan kita kembangkan. Yang kelihatan ini batang ini, mulai dari batang dan ranting-rantingnya, itu disebut dengan kemampuan dasar atau kompetensi, bahasa kerennya ya. Kompetensi itu adalah potensi yang sudah bisa diimplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, itu menjadi kompetensi, kemampuan dasar. Jadi potensi yang sudah bisa diterapkan. Yang berikutnya itu adalah hasil atau result. Ya, result, ketahuan hasilnya, gitu ya, ketahuan, kelihatan hasilnya. Nggak ada kita kalau datang ke pohon mangga misalnya, kita mencari daunnya gitu, enggak, atau mencari akarnya. Ngapain lo mau cari akar pohon mangga? Itu berarti kita mungkin profesi kita dukun, mungkin ya, mencari akar mangga untuk buat obat-obatan, mungkin kita dukun. Tapi secara umum kita mendekati pohon mangga, kita akan cari buahnya ya, mencari buahnya. Nah, firman Tuhan juga berkata bahwa engkau kuciptakan itu untuk menghasilkan buah. Buah itu untuk dinikmati oleh orang lain. Dan sorry to say, saudaraku, ladies-ladiesnya Tuhan, tidak ada pohon jeruk makan buahnya sendiri. Ya, pohon jeruk itu buahnya dikasih untuk orang lain. Jadi buah kita itu bukan untuk kita, tetapi untuk orang lain. Ya, kita masuk ya. Jadi bagian yang paling penting itu dalam kehidupan kita itu adalah potensi dasar. Ada dua yang kita kenal dengan talenta dan karunia rohani, talent and gifts ya. Talenta adalah kemampuan khusus yang Tuhan beri ke dalam diri manusia sehingga dia memiliki keahlian tersendiri ya. Coba saya cek, siapa di sini Bapak Ibu yang pernah mendengar lagu ini ya? Mungkin angkatan Ibu Maggie, Pak James pernah dengar lagu ini ya. I'm nobody's child, I'm nobody's child. Pernah dengar lagu itu? No mommy's kissing, I'm growing like. Pernah dengar lagu itu? Ya? Lagu dari siapa itu Pak James? Carpenter kah? Oke. Pernah dengar lagu itu ya? Tahu kisah lagu itu? Lagu itu berkata seperti ini. Aku hidup seperti pohon liar, tanpa pelukan mama, tanpa ciuman papa, kata dia.
Ini adalah kisah cerita tentang seseorang yang dibuang oleh orang tuanya karena dia buta. Dia ditempatkan di panti. Panti ini membolehkan orang untuk mengadopsi anak-anak dari panti itu. Tetapi ketika orang datang ke panti itu dan ingin mengadopsi anak, maka anak ini akan ditinggalkan karena dia buta. Orang-orang lain yang diambil, dia tertinggal. Suatu waktu, ketika ada seorang tamu datang dari California yang datang ke tempat itu sudah hampir larut malam, sudah hampir sore. Dan dia pikirkan dia harus kembali pulang ke California. Sehingga waktu dia datang ke tempat itu, cuma anak ini yang ada. Istrinya bilang, udah deh Pi, kita ambil aja. Mungkin Tuhan inginkan sesuatu dari dia. Anak ini diambil dan diadopsi dan dibawa ke rumahnya. Karena mereka setir mobil sendiri, mungkin bukan hanya microslip ya, hiburan ya, betul-betul gestunduh pisan bahasa Ibraninya mungkin ya. Pulang sampai rumah, terus dia tidur, dia naik ke atas tidur. Suami istri ini segera tidur ya. Pagi-pagi si ibu istrinya mendengar ada orang yang bermain piano bagus, indah banget. Wow, itu bagus sekali pianonya. Tapi dia baru sadar, loh, di gang ini cuma gua yang punya piano. Berarti piano gua dong yang hidup. Dia segera turun dan dia melihat anak yang buta ini sedang bermain piano. Mamanya datang dari belakang dan bertanya kepada anak ini, "Nak, dari kapan kau belajar main piano?" Anak ini bertanya, "Oh, ini namanya piano ya, Maya. Tadi aku jalan karena papa mama tidur, aku jalan menghafal barang-barang di sini. Kepencet ini kok bunyi. Pencet-pencet lagi kok bunyi. Terus aku mainkan kok nadanya bagus." Dia bermain. Saat itu juga dia bisa bermain piano. Aku pernah dengar lagu ini, mah. Dia nyanyikan, mainkan piano itu. Dia mainkan Beethoven, Bach yang dia tidak pernah belajar. Why? Karena kenapa? Karena anak ini memiliki yang namanya kecerdasan musical. Mamanya kaget. "Benar kamu belum pernah belajar?" Di panti mana ada piano-piano ginian, mah, kata dia. Ya kan? Tapi sebentar, mah. Aku mau karang lagu. Lagu apa? I'm nobody's child. I'm nobody's child. Lagu itu dikarang oleh anak ini. Dan menjadi begitu terkenal. Ya. Mengapa anak ini bisa seperti itu? Karena dia memiliki talenta khusus datang dari Tuhan, gitu ya. Oke. Waduh, ini kenapa seperti ini? Jangan itu dulu, ya. Ini dulu. Ya. Yang berikutnya adalah passion, ketertarikan, ya, kompetensi. Passion atau ketertarikan ini adalah biasanya pengalaman-pengalaman hidup, ya. Contoh seperti ini. Kalau kita mau mengkerucut lagi ke dalam bentuk pelayanan, kalau dalam bentuk pelayanan, saya punya seorang sahabat, saya tidak segan-segan membagikan kisah hidup dia. Dia adalah seorang pembantu, ya. Tukang cuci, tukang masak, tukang ngurus anaknya pendeta. Gitu ya, dia tukang cuci, hidupnya susah, sangat-sangat susah. Makan itu dia mesti petik-petik dari daun ubi yang ada di pagar-pagar apa segala, diolah, hidupnya sangat menderita. Ya, singkat cerita, dia dapat kesempatan untuk melaksanakan sekolah di Bandung, dan dia segera selesaikan sekolahnya, dan dia selama sekolah itu hanya punya satu tas, katanya. Tas itu saja, mulai dari awal sampai akhir, karena dia tidak punya tas lagi. Kalau robek ya dijahit gitu ya. Singkat cerita, orang ini sekarang menjadi seorang pengusaha sukses. Dan tahu apa yang dia lakukan?
dia suka ngumpulin di rumahnya orang-orang yang tidak mampu, yang putus sekolah, dan dia biayai. Bukan hanya 1-2, tapi sudah ada 10 orang yang dia biayai dengan uangnya sendiri. Kenapa? Karena pengalaman masa lalu membentuk ketertarikannya, membentuk passionnya. Ya, kalau kita memang mau terlibat di dalam pelayanan, biasanya para mantan orang-orang yang pakai narkoba, pelayanannya narkoba, ya, orang yang biasanya macam-macam, ya. Jadi ketertarikan ini atau kompetensi ini bisa saja dari pengalaman hidup, bisa juga dari pendidikan, ya. Sekolah kita bagiannya apa, dan yang berikutnya fruitful, buahnya kelihatan, ya. Ini panggilan khusus. Karena itu saudaraku, untuk kita bisa mengenal panggilan khusus kita, ini nanti ada talenta dan gifts, ya, talenta dan gifts. Kalau gifts itu adalah karunia rohani, sesuatu yang Tuhan tanam dalam diri manusia, khususnya orang percaya, untuk melakukan pelayanan bagi jemaat. Ya, itu bedanya dengan talenta. Tapi kalau talenta bisa dikasih kepada semua orang. Jadi kalau kita pengen tahu, ya kita harus tahu talenta yang Tuhan beri dalam diri kita apa. Baru kita melayani. Saya beberapa kali ditawarin untuk menjadi gembala. Saya bilang panggilan saya bukan gembala. Ya, panggilan saya itu adalah sebagai konselor dan sebagai pengajar. Jadi kemana-mana saya itu tugas saya ya konseling, ya mengajar, gitu ya. Tidak, panggilan saya bukan untuk menjadi pebisnis. Karena kenapa? Karena saya itu kalau bisnis itu nggak mau ambil untung, gitu ya. Nggak cocok, ya, talentanya memang nggak cocok, begitu ya. Nah, sekarang begini, simpelnya. Kalau memang, apa sih tanda-tandanya kita kerja di talenta kita? Pelayanan di talenta kita. Sekolah memang betul-betul di talenta kita. Ini ciri-cirinya. Siapa Bapak Ibu yang kenal ini dengan Tiger Woods? Adakah yang kenal dengan Tiger Woods? Pak James mungkin kenal, ya, Pak James, ya. Ya. Tiger Woods ini adalah orang yang sangat sukses, saya pikir, ya. Tapi suksesnya tanda petik dulu, ya. Suksesnya tanda petik. Dia ini adalah juara golf internasional, ya. Saya kalau nggak salah, satu kali pukulannya itu plung, harganya itu 5 juta. Satu kali pukul, plung, 5 juta. Satu hari berapa ratus kali pukul dia main. Ya, itu duitnya tuh sudah seabrek-abrek sampai terbeli pulau nih orang. Ya, apakah ciri-ciri orang yang bekerja di talentanya? Yang pertama tuh easy melakukannya, mudah. Ya, saya pernah diajak sama teman saya mancing, ya, mancing. Begitu saya pasang itu, saya ngelempar poparnya itu, itu makanannya lepas, saudara, ya. Saya lempar lagi, nyangkut, saya lempar lagi. Aduh, itu bermasalah banget dengan lemparan pancing, gitu ya. Nggak tepat sasaran, gitu ya. Pas sudah tepat itu saya nunggu, aduh, 5 menit, 10 menit itu langsung kebayang itu pasar ikan, saudara, ya. Aduh, kalau tongkol ini segini sekilo, kalau bawal, kalau emas, nggak betah, saudara. Saya nggak enjoy. Teman saya ini waktu mancingnya nggak tanggung-tanggung, saudara. 2 hari 2 malam nyewa kapal pergi ke laut untuk sekedar mancing, saudara, ya. Kalau kita melakukan satu pekerjaan easy dan enjoy, itu namanya hobi. Tapi apakah yang kita kerjakan itu menghasilkan buah yang bisa dinikmati oleh orang lain? Setiap kita, bagi saya, kalau yang namanya bermain komputer itu sulit, saudara, ya. Apalagi kalau saya melayani di gereja itu sebagai usher. Itu sulit bagi saya menjadi usher, saudara, ya. Harus tersenyum, harus salam orang, itu sulit.
Lagian tampang kayak gini kalau jadi asher itu kan, aduh saudara, itu jemaat itu kan was-was. Ini saya masuk kemana ini ya? Yang jadi asher berwajah kayak gini ya kan, serem sangar gitu kan ya. Nggak cocok. Tuhan nggak bangun muka saya itu untuk menjadi asher. Anda sangar tampangnya saudara. Ini kalau mau parkir gratis mungkin. Saya rata-rata kalau parkir kemana-mana pun rata-rata gratis. Karena kenapa? Kalau begitu saya mau pergi gitu, mereka bilang, siap Pak, gitu ya. Apa siapa ya? Saya dikiranya saya tentara saudara ya. Memang Tuhan sudah bangun kehidupan saya dengan talenta yang khusus. Apa cirinya kita bekerja di dalam talenta? Ada 3. Easy, enjoy, fruitful. Mudah mengerjakannya, nggak sulit. Kalau Bapak Ibu masih sulit untuk menerjemahkan perjanjian lama ke dalam konteks perjanjian baru dan baca perjanjian lama itu nggak dapat insight-nya, udah jangan jadi pendeta gitu ya. Udah jangan jadi pendeta, cari yang lain aja gitu ya. Jadi tim multimedia kek gitu ya. Nggak enjoy. Saya kalau sudah mulai baca firman itu rasanya nggak mau berhenti saudara. Bisa sampai pagi dilanjutin lagi. Enjoy ya. Saya dari pagi tadi bermain-main komputer mempersiapkan khotbah ini. Wah, baca sana baca sini. Enjoy saudara ya. Harus easy, harus enjoy, dan harus fruitful, harus menghasilkan buah, dan buah itu bisa dinikmati. Oke ya? Nah, sekarang bagaimana caranya? Bagaimana caranya mengetahui atau mengidentifikasi ini true calling saya, gitu ya? Biar saya yakin teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Pom Yahya, sehabis khotbah ini akan masuk ke dalam true calling dan betul-betul bisa menjadi fruitful, menghasilkan buah bagi kerajaan Tuhan. Yang pertama, ya doa, ya, karena talenta, gifts itu Tuhan yang beri. Itu sebabnya kita berdoa, Tuhan, yang mana talentaku, ya. Suatu waktu ada sebuah gereja besar, nggak usah saya sebutkan namanya, memanggil saya dan meminta saya untuk menjadi gembala. Saya doa sama Tuhan. Tuhan, mantap nih kayaknya Tuhan. Ini enggak Tuhan. Fasilitasnya keren loh Tuhan. Ada rumah, ada mobil loh Tuhan. Aduh keren Tuhan. Jemaatnya juga banyak. Segala macam gitu ya. Saya doa sama Tuhan. Ya. Dan Tuhan bilang, no. Ya, karena panggilanmu bukanlah seorang gembala. Jadi, apapun yang ingin kita lakukan, firman Tuhan di Filipi 4 ayat 6 juga berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Doa ya, ambil doa yang khusus bila perlu dengan doa puasa. Betulkah apakah panggilan kita ya? Ya, kita harus melihat, mengidentifikasi talenta kita. Kita juga harus mengidentifikasi karunia khusus yang Tuhan berikan kepada kita gitu ya. Ketika kita melakukannya, apakah easy, apakah enjoy, apakah fruitful ya. Yang berikutnya itu yang kedua, list your talent ya. Data semua talenta kita ya. Bapak Ibu, saya itu multi talent. Kebetulan multi talent, hanya kebetulan saja ya. Saya bisa membetulkan mesin mobil, saya bisa membetulkan barang-barang elektronik, mesin cuci, TV, apa segala macam bisa. Saya bisa masak, saya bisa sedikit-sedikit nyanyi karaoke sendiri. Bapak Ibu, saya itu bisa juga ngeblow rambut istri saya. Ya, di sini ada istri saya. Saya bisa pijet dia, saya bisa khotbah, saya bisa banyak hal. Ya, saya list talenta saya. Tetapi dari semua talenta yang Tuhan berikan itu, yang mana yang paling menonjol? Ya, di Keluaran 36 ayat 11. Ini berlaku setiap orang. Demikianlah harus bekerja Bezaleel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli yang telah dikaruniai Tuhan keahlian dan pengertian sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus.
tepat menurut yang diperintahkan Tuhan. Jadi setiap kita itu pasti sudah Tuhan taruh keahlian dan pengertian-pengertian khusus akan tentang sesuatu. Ya, tidak sama. Saya tidak perlu menjadi orang lain, ya. Saya tidak perlu menjadi Pak Iswandi. Saya tidak perlu menjadi Pak James. Ya, saya harus menjadi diri saya sendiri, kan gitu ya. Nah, karena kenapa? Karena saya tahu apa yang Tuhan tanam dalam diri saya. Bapak Ibu, jangan mati dulu sebelum tahu apa yang Tuhan tanam dalam diri kita. Saya ulangi, jangan mati dulu sebelum kita tahu apa yang sudah Tuhan tanam dalam diri kita. Keahlian apa, pengertian apa yang Tuhan tanam dalam diri kita. Harus mengerti dan harus kita selesaikan. Yang berikutnya, kenali karunia rohanimu. Kalau memang itu kita mau bekerja di bidang pelayanan. Ya, karunia rohani kita apa? Gitu. Kalau saya tidak punya karunia menjadi pendoa syafaat, saya juga tidak punya karunia untuk berbahasa roh yang aneh-aneh. No, ya. Saya hanya memiliki karunia untuk membaca, untuk mengerti firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu, setiap Bapak Ibu pasti punya keahliannya sendiri-sendiri, pasti punya karunia rohani sendiri-sendiri. Sometimes saya bisa menerjemahkan orang berbahasa roh, sometimes, tapi tidak senantiasa. Ketika orang berbahasa roh, saya mengerti apa yang dijeritkan dalam bahasa rohnya. But sometimes, itulah karunia rohani saya. Ya, itu sebabnya saya bekerja di bidang itu saja. Sudah. Memang saya punya karunia juga kalau ngobrol sama orang. Sometimes saya mengerti apa yang ada di dalam hatinya, apa yang ada di dalam pikirannya. Ya, karena kenapa? Karena memang itu adalah keahlian yang Roh Kudus berikan untuk seorang konselor. Jadi saya bekerja di situ saja. Sudah ya. Di 1 Korintus 12 ayat yang pertama dan keempat. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahuinya. Ada rupa-rupa roh, tapi satu roh. Itu semua karena karunia Roh Kudus. Yang berikutnya ini penting. Ask your friend. Tanya sama temanmu yang terdekat. Apakah memang ini talentaku? Apakah memang bermanfaat atau tidak? Tanyalah orang yang terdekat. Tanyalah orang-orang yang bisa dipercaya. Jangan tanya kepada semua orang. Tanya kepada pembimbing rohanimu, betulkah ini merupakan talenta dan karunia saya? Fokus, inilah panggilan saya. Gitu ya. Nah, yang terakhir. Sebenarnya ini nggak ada. Tetapi begitu saya mandi sore tadi, siap-siap, ini dia, ya. Nurture calling, natural calling, yaitu panggilan alamiah. Bapak Ibu di tempat ini gambar yang saya begitu sangat kurang setuju dengan gambar ini. Ini dipanggil papi, ini dipanggil mami, ini dipanggil sister, gitu ya. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang tidak mau punya anak, ya. Mereka malah memelihara anjing-anjing ini sebagai anak-anaknya. Ya, jadi mereka dipanggil mommy and daddy, gitu ya. Saudaraku, ini adalah pelecehan terhadap tapi saya nggak akan jauh-jauh. Ini, your nature calling is to be a parent. Kenali anakmu, kenali potensi dasar, kenali keahlian atau kecerdasan. Saya punya materi tentang kecerdasan majemuk kalau mau dibahas, ya. Ada kecerdasan angka, ada kecerdasan gerak, ada kecerdasan kinestatis, ada kecerdasan intrapersonal, macam-macam kecerdasan. Anak kita harus dibangun sesuai dengan kecerdasan majemuk yang ada di dalam dirinya. Special intelligence yang sudah Tuhan bangun di dalam dirinya. Kalau anak kita memang gak suka matematika, susah menghitung, apa segala macam, sudah jangan arahkan dia jadi insinyur, jangan di pariwisata aja, kan gitu, dia bisa sukses kok di sana. Kalau anak kita nengok darah aja pingsan, jangan masukkan di kedokteran, gitu ya. Simpelnya seperti itu. Kalau anakmu suaranya fales, saudaraku, ya memang bisa dilatih.
tapi jangan masukkan ke sekolah seni musik seperti itu ya. Lihat kecerdasan anakmu, pelajari kecerdasan anakmu mulai dari kecil sekarang sampai dia besar nanti. Anak saya itu waktu dia SD matematikanya 100, saudara ya. Dan memang dia suka dengan angka dan kemampuan mengajarnya 0. Tapi memang kecerdasan angka dia sangat tinggi. Sehingga saat ini dia kuliah di ITB di jurusan fisika dan memang dia berputar-putar dengan angka-angka yang ketika dia tanya, Pak ini gimana soalnya? Waduh, saya sudah nggak ngerti lagi. Baca soalnya aja sudah nggak ngerti, apalagi nyelesaikannya, saudara ya. Tapi anak saya mampu mengerjakan karena kenapa? Karena saya kenal keahliannya, intelijensinya, number intelijensinya, intelijen angkanya itu luar biasa. Sehingga ketika kami mengarahkan sesuai dengan kecerdasan dia yang sudah Tuhan bangun. Ada 7, ada 10 kecerdasan ya. Bila itu memungkinkan nanti sometime suatu waktu bila saya dapat kesempatan saya akan bagikan lagi tentang 7 kecerdasan majemuk ya dari Howard Gardner ya. Dan yang pasti yang berikutnya adalah God bless you, karena waktunya sudah lebih 1 menit karena tadi saya terlempar dari Zoom. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk saat ini. Aku tahu bahwa Engkau sudah membangun setiap kami dengan potensi dasar, dengan talenta, bahkan dengan karunia yang sendiri-sendiri. Kami nggak sama, kami unik. Karena Engkau adalah pribadi yang tak terbatas. Itu sebabnya aku berdoa untuk setiap orang yang mendengarkan apa yang dibagikan saat ini, Tuhan. Agar kami betul-betul menyadari panggilan ilahi yang ada dalam diri kami. Betul-betul mengerti true calling-nya kami. Agar kami bekerja di situ, menjadi maksimal di situ, menjadi berkat di situ. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui apa yang kami lakukan. Buang pikiran untuk menjadi terkenal, menjadi populer. Buang pikiran untuk menjadi kaya, untuk menjadi berkuasa. Buang semua itu dari pikiran kami, Tuhan, agar betul-betul kami memiliki satu kerinduan. Sebelum kami mati, kami menyelesaikan tanggung jawab kami. Kami mengerti untuk apa Tuhan ciptakan kami. Dan kami menyelesaikannya agar nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya serahkan kembali. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pak Nelmar sudah memberikan membawakan firman Tuhan. Semoga kita semuanya bisa menyelesaikan panggilan kita masing-masing ya Bapak Ibu. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya mari kita berdoa untuk memberikan persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami akan memberikan persembahan. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang akan memberikan. Tuhan berkati dengan lipat kali ganda Tuhan. Tuhan berkati semuanya. Berkati juga tangan-tangan yang akan mengelolanya. Tuhan berikan hikmat yang daripadamu agar mereka bisa mengelola dengan baik hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan. Persembahan bisa diaturkan melalui nomor rekening yang tertera di layar handphone atau layar kita masing-masing, atau melalui QR Code. Tuhan memberkati setiap persembahan yang diberikan oleh Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan ke Ibu Diana untuk membawakan
Selamat malam Bapak dan Ibu. Malam. Saatnya kita Selamat akan malam. bermain game. Sorry. Udah bisa mendengar suara saya? Sorry Baik. tadi. Ya. Baik, Bapak Ibu, kita akan bermain game. Bapak Ibu siap untuk bermain game? Coba yang siap, kita mau kasih reaction, tapi reactionnya pakai yang dikasih oleh Tuhan. Bisa kasih jempol Bapak Ibu ke layar? Oke. Gamenya bernama Listen, Find, and Action. Saya akan jelaskan dulu cara bermainnya ya Bapak Ibu. Jadi nanti saya akan bacakan 5 buah angka. 5 buah angka. Angka yang pertama, kalau saya baca angka 1, itu berarti perjanjian lama. Tadi sebelumnya Bapak Ibu di awal, Ibu Yudit udah mengingatkan bahwa untuk permainan hari ini, Bapak Ibu dipersilakan mempersiapkan kertas, pulpen, dan Alkitab. Nah, ini cara bermainnya. Nanti saya akan bacakan 5 buah angka. Digit yang pertama, angka pertama kalau saya sebut 1, berarti dari perjanjian lama. Tapi kalau saya sebut 2, berarti dari perjanjian baru. Lalu angka yang kedua, itu adalah kitab keberapa. Jadi kalau misalkan saya sebutkan 2, lalu 5, itu berarti Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul. Berarti Kisah Para Rasul. Kitab keberapa, itu angka yang kedua. Angka yang ketiga, itu pasalnya. Pasalnya pasal berapa? Angka yang keempat adalah ayatnya. Lalu angka yang kelima, kata keberapa. Jadi nanti 5 angka itu akan saya bacakan. Bapak Ibu harus mendengarkan dan catat biar nggak lupa. Lalu cari dalam Alkitab kata yang dimaksud, dan sesudah ketemu langsung cari bendanya. Dan pasti benda itu ada di rumah Bapak Ibu. Saya yakin pasti ada. Dan benda-benda itu benda-benda yang gampang dan pasti sering kita temui. Ya. Saya kasih soalnya ya. Oh iya, kalau yang kata, itu kalau misalnya kata berulang. Misalkan jalan-jalan, itu dihitungnya 1. Misalnya kata-katanya, dihitungnya 1. Tapi kalau ke sana, ada spasinya, berarti dihitungnya masing-masing kata. Ke sana itu berarti 1, 2. Ya, kita akan coba ya, Bapak Ibu ya. Saya akan bacakan soalnya. Siap-siap untuk dicatat ya, Bapak Ibu. 1, 23, 28, 20, 12. Saya bacakan ulang. 1, 23, 28, 20, 12. Yang ketemu boleh langsung dicari ya Bapak Ibu. Apa sudah ada yang ketemu? 1, 23, 28, 20, 12. Jangan lupa Bapak Ibu ya, kalau misalnya ada 1 Samuel, 2 Samuel, dihitungnya masing-masing. Ada yang sudah ketemu? Ini sudah. Kalau sudah ketemu, coba tunjukin di layar. Ini bilang selimut, Wir. Oke. Ibu Sri Marlina ya? Ya, Bu. Oke. Pengurus, kita langsung dapat pemenangnya 1 ya. Oke. Bapak Ibu udah mengerti ya? Oke ya. Kita akan 1 soal lagi. 1 soal lagi. Yang ini soalnya lebih gampang, tapi mungkin nyarinya agak-agak ada pasti di tempat Bapak Ibu, tapi saya nggak tahu tempatnya di mana. Siap ya? Saya bacakan ya. 2, 3, 19, 20, 16.
2, 3, 19, 20, 16. Silahkan dicari. Nggak boleh spoiler di chat ini, harus dicari bandanya. Mbak Enda udah di ini loh, di chat. Mbak Enda ya. Coba diteliti lagi. Kata ke-16. Kata ke-16. Ayatnya sudah betul. 2, Perjanjian Baru. Kitabnya ketiga. Pasal 19, ayat 20, kata ke-16. Harus teliti Bapak Ibu. Yang diminta apa ya? Ayo, gak dapat hadiah. Ada hadiahnya loh. Ada hadiahnya. Siapa yang udah ketemu? Yang udah ketemu boleh sebut namanya ya. Boleh sebut namanya, lalu tunjukkan bendanya di layar. Ibu Pak Enda Enda sudah Pak udah Enda. nunjukin. Ada yang lain? Sapu. Siapa ya itu? Zaman sekarang udah pakai tisu. Ayo Wira. Siapa ya tadi yang jawab? Orang yang sama ya? Ya, Bu. Orang yang sama? Gimana nih pengurus? Kita kasih kesempatan ke yang lain ya, Ibu Sri Marlina ya. Betul jawabannya. Ya, dilempar Ayatnya ya. betul, tapi katanya adalah kata ke-16. Jadi bukan sapu tangan. Kalau sapu tangan 16, 17. Sapu yang diminta. Ibu Sio Hiap ya. Itu udah ngangkat sapu. Oh, itu berarti udah dapat? Ibu Sio Hiap. Oke. Boleh dilihat nggak sapunya? Oke. Berarti kita udah dapat 2 pemenang ya. Unyu-unyu banget sih sapunya. Sapunya. Yang penting bisa buat nyapu, bisa buat bersih-bersih. 19 ayat 20. Nah, Bapak Ibu, dari permainan ini kita mau belajar, tadi kita sudah mendengarkan true calling kita. Saat kita mau mendengarkan, mendengarkan suara saya, berarti kita mendengarkan suara Tuhan. Kita cari apa sih true calling kita, dan kita mau action. Dari permainan ini maksudnya itu. Bapak Ibu, kita selesai dengan game. Saya kembalikan ke pengurus. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Iren. Sama-sama. Ya, seru banget ya acara hari ini. Dan terima kasih Bu Iren sudah memimpin games hari ini. Cukup membuat pusing atau cukup membuat semangat nih? Pusing, kalah cepet saya nih sapunya nih. Oh, ada yang kalah cepat tadi. Oke, jadi kita lanjut untuk mengikuti beberapa pengumuman. Rencana untuk bulan April, ibadah POM akan diadakan on-site. Jadi diharapkan kehadiran Bapak Ibu untuk berkumpul bersama dalam sukacita Paskah. Dan nantikan info ini di grup POM Yahya. Bisa gabung ya untuk ibu-ibu, bapak-bapak. Nanti di layar akan ada QR. Jadi kita bisa langsung scan dan masuk ke grup tersebut. Jadi kita bisa mendapatkan info entah nanti acaranya ada di mana atau hari, tanggalnya. Silakan Bapak dan Ibu untuk bergabung. Dan ada beberapa pengumuman tambahan. Silakan Ibu Mei. Ya. Untuk sekolah Yahya masih dibuka untuk pendaftaran, dan untuk SD Yahya saya dapat info di sini tanggal 29 sampai 31 untuk visit. Tapi mulai besok sudah bisa menerima untuk untuk menerima kunjungan, untuk tanya atau melihat lokasi.
Dan ada untuk trial untuk TK akan diadakan pada hari Jumat 8 April jam 9 sampai jam 10. Pendaftaran maksimal tanggal 5 April dan untuk peralatan bisa diambil tanggal 6 April. Bisa menghubungi Bapak Rudi atau 0813 2210 8575. Untuk SD juga akan diadakan free trial pada tanggal pada tanggal 1 hari setelahnya ya, tanggal 9, untuk pendaftarannya maksimal tanggal 6. Ke Bapak Rudi juga. Silakan Bapak dan Ibu untuk memberikan info kepada saudara, rekan-rekan tentang sekolah kita. Terima kasih. Silakan kepada Ibu Dewi. Mbak Endah. Boleh. Langsung ke doa syafaat ini Mbak Di. Silakan Bu Dewi masuk untuk doa syafaat. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu pada malam hari ini. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami tahu firman-Mu itu berkuasa menjadi penuntun dalam kehidupan kami, menerangi jalan-jalan kami, supaya kami memenuhi panggilan-Mu di dalam kehidupan kami, supaya kami menyelesaikan panggilan tugas yang Tuhan percayakan dalam hidup kami sampai dengan akhir, dan Tuhan mendapati kami sebagai hamba-hamba yang setia di mata Tuhan. Pada saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami melepaskan berkat untuk bangsa dan negara kami. Mari Tuhan berkati bangsa kami melepaskan berkat untuk pemerintah kami, Bapak Presiden Jokowi beserta wakil, beserta jajaran pemerintahan semuanya. Tuhan, Kau berkati, Engkau berikan kesehatan, Kau berikan hikmat untuk terus melakukan pembangunan di tengah-tengah bangsa kami. Dan semua program-program yang sudah dilaksanakan sedang berlangsung pada saat ini, Tuhan memberkati agar semua dapat berjalan dengan baik. Dan juga Tuhan tolong pemerintah kami untuk menyikapi situasi keadaan ekonomi pada saat ini, supaya inflasi tidak terjadi begitu buruk Tuhan, tapi Engkau kiranya memberkati, mengurapi agar inflasi yang terjadi tidak begitu terasa kepada masyarakat, khususnya di kalangan menengah ke bawah. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan memulihkan bangsa kami, dan juga untuk melewati masa pandemi ini menjadi masa endemi. Tuhan tetap memberkati bangsa kami, supaya di tengah-tengah situasi keadaan saat ini, banyak jiwa-jiwa yang mencari Tuhan dan Juru Selamat yang benar dalam hidup mereka. Sehingga lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang takut akan Tuhan, yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Kami juga berdoa untuk yayasan sekolah, semua guru-guru, karyawan, satpam, OB yang ada di sekolah Yahya. Kami melepaskan berkat bagi mereka, berikan kesehatan, kekuatan, hikmat. Biarlah setiap mereka dapat melakukan bagian mereka semaksimal mungkin. Biarlah semua pihak yang ada di yayasan dan sekolah bisa bersinergi positif untuk melakukan yang terbaik, pelayanan yang terbaik untuk sekolah Yahya. Kiranya Engkau yang memberkati semua saudara-saudara kami yang terlibat dalam yayasan, sekolah, semua guru, karyawan, satpam, OB. Engkau kiranya yang memberkati mereka. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk semua anak-anak kami yang sekolah di sekolah Yahya. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu di tengah situasi saat ini. Berikan kepada mereka kesehatan, semangat untuk tetap mengikuti pelajaran dengan bersemangat. Kiranya Tuhan yang menjamah melawat. Dan kami berdoa terlebih-lebih, berikanlah hati yang takut akan Tuhan kepada anak-anak kami. Hati yang mengasihi Tuhan, hati yang mengenal Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat pribadi mereka. Karena itulah yang terutama yang mereka perlu pegang seumur hidup mereka. Dan kami tahu bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Kiranya itu menjadi bagian anak kami. Tambahkan kecerdasan, kepintaran kepada anak-anak kami, agar mereka semua bersemangat dalam mengikuti pelajaran mereka. Kami juga berdoa Bapa untuk rencana PTMT Sekolah Kristen Yahya, yang akan dimulai pada bulan April
mendatang. Kiranya Tuhan memberkati semua persiapan sekolah, guru, murid, orang tua, agar kami semua dapat bersinergi positif Tuhan, agar PTMT ini juga dapat berjalan dengan baik, memberikan semangat yang baru kepada anak-anak kami, dan tidak ada kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaannya nanti. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami kelas 6 SDK Yahya yang sedang mengikuti rangkaian ujian kelulusan, baik itu ujian praktek, portofolio, sampai ujian sekolah. Engkau memberkati semua anak-anak kami di kelas 6 Tuhan. Berikan kesehatan kepada mereka, berikan kekuatan. Engkau menambahkan kemampuan bagi mereka untuk belajar, untuk menghafal, mempelajari materi-materi yang akan diujikan. Tuhan menolong agar semua anak-anak kami dapat memberikan nilai yang terbaik, dapat memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk ujian sekolah yang untuk anak SMP Yahya yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 April mendatang. Tuhan juga memberkati anak-anak kami yang SMP, agar mereka bisa mengikuti dengan baik, berikan kesehatan yang baik, kecerdasan, kepintaran, kemampuan, dan semangat untuk belajar, untuk mempersiapkan diri mereka untuk mengikuti ujian ini. Anak-anak SMA Yahya juga yang sedang menghadapi ujian sekolah, Tuhan memberkati agar semua dapat mengikutinya dengan baik, berikan kesehatan, kemampuan, kecerdasan daripada Tuhan saja. Kami berdoa supaya semua program ini dapat berjalan dengan lancar, karena Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang campur tangan di dalamnya. Kami juga berdoa untuk semua anak-anak, jemaat, orang tua, ataupun guru yang mengalami sakit penyakit pada saat ini atau mengalami lemah tubuh pada saat ini. Kami melepaskan berkat kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa darah Tuhan Yesus menyembuhkan setiap yang sakit. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan, kekuatan yang baru. Karena kami percaya Engkaulah tabib ajaib, Allah penyembuh kami. Maka kami berdoa Tuhan untuk semua yang sakit lemah tubuh, Tuhan berikan kesehatan dan kesembuhan. Kami juga berdoa untuk semua jemaat yang berulang tahun pada bulan Maret ini. Kami melepaskan berkat untuk kami semua yang berulang tahun pada bulan Maret ini. Tuhan kiranya memberkati, mengurapi. Biarlah umur panjang di tangan kanan kami, di tangan kiri kami kekayaan dan kehormatan. Tuhan membaringkan kami di padang yang berumput hijau. Tuhan membimbing kami ke air yang tenang. Tuhan menyegarkan jiwa kami. Tuhan menuntun kami di jalan yang benar, dan Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan menyediakan hidangan bagi kami di hadapan lawan kami. Tuhan mengurapi kepala kami dengan minyak. Piala kami penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kami seumur hidup kami. Dan kami seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang kami perbuat berhasil, karena Tuhan Yesus yang menyertai kami. Kami berdoa juga untuk semua agenda, kegiatan, program POM Yahya ke depannya, dan juga untuk ibadah April. Kami berdoa Tuhan Kau memberkati, Kau mengurapi, Engkau memberkati pengurus agar dapat mempersiapkan semua dengan baik. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang sudah Engkau tetapkan untuk mengambil bagian dalam pelayanan di bulan April nanti. Tuhan yang memberkati, Tuhan memakai mereka secara luar biasa. Dan apapun yang menjadi program POM Yahya Tuhan, Engkau memberkati agar semua dapat berjalan dengan baik. Terpujilah nama-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik, kita kasih Kristus. Malam ini kita telah diberkati oleh kebenaran firman Allah yang disampaikan oleh hamba-Nya. Dan mari kita akan akhiri ini dengan doa berkat. Namun sebelumnya saya ajak saudara untuk menghampiri Tuhan, menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan untuk panggilan sejati yang Ia tetapkan dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu
ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum, betapa kagum melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih. Haleluya. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, dengarlah bahwa karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dan melalui kebenaran firman Allah yang telah disampaikan pada malam hari ini, biarlah panggilan sejati yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita jalani. Dan kita mampu menjadi representative of Christ Kingdom di muka bumi ini. Demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari buka kedua belah tanganmu dan terimalah segala anugerah dan berkat-Nya. Dengarlah jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia setiap perintah dan ketetapan-Nya yang telah diperdengarkan kepadamu malam hari ini. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati kehidupan. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah suamimu. Diberkatilah istrimu. Diberkatilah anak, bahkan cucu-cucumu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah usahamu. Diberkatilah pelayananmu. Diberkatilah studimu. Apapun yang dijumpai oleh tanganmu untuk dikerjakan, dibuat Tuhan berhasil, bahkan dimultiplikasikan demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Aku berdoa kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti engkau seumur hidupmu. Haleluya. Dengarlah, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dan dengan segenap hati kita memberikan hormat dan kemuliaan bagi Allah di atas segala Allah. Haleluya. Hormat bagi Allah Bapa. Haleluya. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi anak-Nya. Hormat bagi Roh Penghidup ketiganya yang besar. Haleluya, haleluya, ketiganya yang besar. Haleluya, haleluya, ketiganya yang besar.
ketiganya yang esa. Amin. 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 Thank you, Pak James. Amin. Terima kasih, Pak. Diberkati dengan kebenaran kita. Bukan. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih untuk Pak Nelma, terima kasih untuk yang bertugas hari ini, Ibu Iren, Ibu Enda, Ibu Dewi, Ibu Brenda, dan Ibu Rani yang untuk persaksian hari ini. Terima kasih juga untuk Ibu Yudit, Ibu Eka, Ibu Maya. Untuk terakhir, Ibu Mei di multimedia. Untuk terakhir kita foto bareng ya. Siap-siap semua, open kamera. Oke. Karena kita temanya adalah true calling, kita posisi tangan untuk kayak kita lagi telepon. Oke. Bu Mei, berapa lama Bu Mei? Hitungan ketiga ya. Oke, hitungan ketiga. Senyum termanis, senyum di akhir bulan. Kita sambil bilang true calling. Jadi nanti posisi true calling. Oke? Nanti mulut kita monyong dong, Bu. True calling. Oke, 1, 2, 3. True calling. True calling. Oke, slide 1. Slide yang kedua. 1, 2. True calling. Yes, terima kasih. Sudah, Bu Diana. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih juga. Kami masih tunggu untuk ibadah bulan depan. Kita akan rencanakan onsite. Dan seperti biasa, terakhir kita akan, dari kami, akan memberikan pantun. Buruk cendrawasih yang cantik, jumpa dengan bunga merekah. Terima kasih ibu-ibu cantik. Sampai jumpa di ibadah Paskah. Bye. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati. Pak Nelma, Bu Diana, Elizabeth. Terima kasih, Pak Nelma. Maggie, Weka. Thank you. God bless. Terima kasih semuanya, Ibu. Rani sini, God bless Rani. Selamat malam, terima kasih. Ibu-ibu yang menang kuis bisa hubungin pengurus mungkin ya. Terima kasih. Oh iya, untuk pemenang, untuk pemenang games hari ini silakan menghubungi pengurus ya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Ada hadiah cukup menarik. Yang tidak menang menunggu siapa? Tidak menang menunggu berikutnya. Ini lagi. Yang tidak menang banyak-banyak berdoa lah dari sekarang ya. Pak Enda, terima kasih. Dadah Ibu Maya, Ibu Ketua. Dadah. Terima kasih semua. Terima kasih Bu Terima Rani. kasih semua ya, saya live ya. Terima kasih Pak Nelma. Saya izin live ya. Terima kasih Kak semuanya. Yo. Bye. Mari kita live. Mana ini? Live. Saya end call aja, saya end meeting aja ya nanti Ya, ya. Mai. Terima kasih. Aja. Terima kasih, Mai.